Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Dan di video kali ini gue mau bikin video sekedar sharing aja pengalaman gue waktu pindah sebagai pengguna Windows ke macOS. Gue juga akan share ke kalian alasan kenapa gue pindah ke macOS dan juga struggle apa aja yang gue hadapin sebagai seorang pengguna Windows sejati selama ini. Ganti sistem operasi sebuah device menurut gue adalah salah satu hal yang cukup ribet karena perlu dipelajarin lagi. Nggak cuma laptop tapi juga termasuk handphone. Misalnya kalian dari pengguna Android terus pindah ke iPhone maupun sebaliknya. Pasti walaupun kurang lebih tahu cara pakai device-nya, tapi tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajarin lagi karena berbeda dari sistem operasi yang lainnya. Alasan terbesar gue ganti ke MacBook adalah, jadi walaupun laptop gue yang sebelumnya secara spesifikasi udah lumayan ya, kayak misalkan Windows 10, terus juga udah i7 generasi ke-6, RAM 4GB, terus juga GeForce-nya 940, tapi entah kenapa laptop itu tuh lemot banget dan banyak masalahnya. Oke, biar bisa gue coba jelasin dulu kali ya. Masalahnya yang pertama adalah lemot banget. Dan waktu awal-awal laptop ini dibeli, itu tuh sebenarnya lancar banget. Cuman nggak lama setelah itu muncul masalah yaitu lemot. Jadi nyalain laptop aja bisa makan waktu 3-5 menit. Dan ternyata setelah gue pelajari lebih lanjut, terus tanya-tanya ke temen juga, jawabannya adalah harddisknya bermasalah. Terus gue ganti ke SSD. Akhirnya problem solve setelah gue ganti ke SSD. Dan sekarang nyalain laptopnya aja udah 10-15 detik. Nggak lama setelah itu muncul masalah baru lagi, yaitu laptopnya sering nge-freeze beberapa detik gitu. Jadi kayak misalkan lagi buka email, terus nanti kipasnya full speed muternya, terus kita bisa dengar suaranya kencang banget, suara fan-nya. Terus nanti layarnya bakal nge-freeze, akhirnya kita perlu nunggu dulu bentar supaya fan-nya lebih pelan muternya. Pas udah hilang suara fan-nya baru bisa dipakai lagi laptopnya. Jadi nge-freeze yang beberapa detik itu kalau dikaliin jumlahnya jadi lama banget sebenarnya. Padahal dipakainya cuma buat nonton YouTube atau balas email, tapi bisa nge-freeze kayak gitu, padahal bukan pekerjaan yang berat. Terus yang paling berasa tuh waktu misalkan lagi editing foto ataupun editing video, itu berasa banget lemotnya, sering nge-freeze itu berkali-kali. Makanya kalau gue biasanya edit untuk video YouTube misalkan, makan waktunya itu cukup lama, apalagi untuk ekspornya. Jadi kalau misalkan ekspor video, gue akan tinggal tidur. Kenapa gue ekspornya waktu gue tidur? Karena kalau misalnya gue lagi ekspor, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi selama 5-7 jam itu, dan menurut gue itu nggak produktif banget. Dan yang paling nyebelinnya lagi ketika gue bangun-bangun ternyata filenya bermasalah, entah itu Adobe Premiere Pro-nya error ataupun ekspornya bermasalah kayak layarnya cuma hitam doang. Wah, itu nyebelin banget sih. Makanya itu alasan terbesar gue untuk ganti laptop, karena sangat-sangat tidak efisien. Waktu gue banyak habis kebuang buat nungguin freeze layarnya, terus juga ataupun nungguin ekspor yang harusnya gue tahu harusnya tuh nggak selama itu gitu loh. Maupun proses pengerjaannya yang gue tahu gue harusnya bisa selesai ini lebih cepet, cuman karena lemotnya ini gue akhirnya harus spend yang jauh lebih lama dan akhirnya gue jadi nggak produktif. Nah, struggle terbesar menurut gue ketika ganti ke macOS adalah menyesuaikan diri dan juga belajar lagi cara penggunaannya. Contohnya mungkin kayak misalkan tombol-tombolnya, cara kita tombol-tombol di Windows kan sama di MacBook berbeda ya. Kita perlu sesuaiin lagi, perlu dibiasain lagi. Misalnya tombol control dan juga command di MacBook dan Windows berbeda. Terus juga kayak misalkan external hard drive gue yang tadinya untuk Windows only, sekarang gue terpaksa harus beli satu lagi supaya bisa dipindahin dulu datanya. Terus gue format harddisknya ke exFAT untuk MacBook dan juga Windows supaya bisa kompatibel kedua-duanya. Jadi banyak sih yang perlu di-adjust lagi ketika ganti OS. Tapi walaupun perlu penyesuaian lagi, perlu belajar lagi, gue notice satu hal dari macOS, yaitu entah kenapa lebih mudah untuk dimengerti settingnya dibandingkan Windows. Kemarin waktu laptop gue bermasalah itu, gue sempat otak-atik dalamnya, otak-atik settingnya, gue ulik lebih dalam lagi, dan gue jujur nggak ngerti sih. Gue cuma ngikutin step-step yang ada di Google aja. Tapi gue sendiri nggak ngerti itu maksudnya untuk apa gitu. Tapi kalau misalkan di MacBook, so far kemarin gue sempat lihat juga settingannya, dan ya lebih mudah dimengerti aja sih dibandingkan yang ada di Windows. Mungkin ibaratnya kayak handphone kali ya, Android dan juga iPhone, di mana Android lebih banyak yang bisa kita atur, lebih banyak settingan yang bisa kita otak-atik. Tapi kalau misalkan iPhone lebih sedikit karena kayak udah diatur semua oleh Apple-nya. Plus minus sih, jadi kalau misalkan kalian suka yang customize sendiri setting laptop atau setting device-nya, kalian mungkin akan lebih prefer kayak Windows atau Android dibandingkan iPhone. Tapi untuk orang kayak gue yang bukan expert banget soal perintilan-perintilan dalam software laptop itu, ya gue mungkin akan lebih pilih yang kayak Apple gini, kayak macOS kayak gini, yang lebih simple. Nggak ada yang lebih jelek, bukan berarti Windows lebih jelek atau macOS lebih jelek, tapi semuanya punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, tergantung kalian lebih pilih yang mana aja. Dan mungkin juga karena pengalaman gue menggunakan laptop Windows yang kurang enak, makanya gue akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada laptop macOS, yaitu MacBook Pro M1 ini.
Oke, jadi apa sih kesimpulan dari video ini? Well, yang pasti gue tidak sedang mendorong kalian supaya ganti ke macOS ya, atau ganti ke MacBook. Karena gini, buat gue waktu adalah salah satu hal yang paling berharga. Dan kalau misalkan banyak waktu kebuang dan akhirnya pekerjaannya selesainya juga tertunda gara-gara nungguin laptopnya nge-freeze atau lemot, kayak sayang banget aja. Karena gue tahu harusnya bisa selesai lebih cepat, tapi harus nunggu lebih lama akhirnya. Tapi walaupun lemot-lemot gitu, gue udah bertahan dengan laptop itu sekitar hampir 5 tahun sih. Jadi udah lama juga, walaupun lemot tapi banyak pekerjaan terselesaikan, walaupun banyak begadangnya gara-gara dia lemot dan sebagainya. Tapi well ya, kembali lagi, karena yang ada cuman itu ya maksimalkan aja gitu. Seperti yang gue bilang di awal, kalau misalnya video ini sekedar sharing aja, mungkin buat kalian yang berencana juga untuk ganti ke macOS, semoga bisa belajar sesuatu atau dapat sesuatu yang bermanfaat dari video ini. Sejauh ini sih MacBook Pro-nya nggak ada masalah apa-apa ya, lancar-lancar aja. Dan gue yakin macOS juga bukanlah OS yang paling perfect, nggak ada masalah, nggak ada error, nggak ada bug. Tapi sejauh ini sih cukup reliable untuk pekerjaan gue, bisa edit tanpa lemot, terus juga nggak ada kayak nge-crash, tiba-tiba nge-crash, tiba-tiba close sendiri atau mati sendiri laptopnya. Sejauh ini sih masih lancar-lancar aja untuk pekerjaan gue, jadinya ya sangat terbantu sih dengan laptop MacBook Pro ini. Oke, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan di video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.